Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Anjang Jalaluddin, CPNS Pemerintah Daerah Kabupaten Garut tahun 2019, asal instansi SNPN 2 Pemulihan. Saya anggota kelompok 4 Latsar Angkatan 20. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas tahap distance learning, yaitu tugas individu 1. Wawasan kebangsaan dan bela negara. Tugas individu 1 Diklat Latsar CPNS 2019. Wawasan kebangsaan. Pada materi ini yang akan dibahas adalah yang pertama definisi, sejarah, 4 konsensus berbangsa dan bernegara, dan identitas NKRI. Yang pertama adalah definisi, di mana definisinya adalah wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Kemudian sejarah pergerakan nasional dimulai dari berdirinya Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia, Kongres Pemuda 1 dan 2 yang menghasilkan Sumpah Pemuda, kemudian BP, UPKI, hingga PPKI. 4 konsensus berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Pancasila secara sistemik disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Oleh Bung Karno dinyatakan bahwa Pancasila merupakan filosofis groundslike, suatu fundament filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya merupakan landasan atau dasar bagi negara merdeka yang akan didirikan. Selain berfungsi sebagai landasan bagi kokoh tegaknya negara dan bangsa, Pancasila juga berfungsi sebagai bintang pemandu atau lead star, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Undang-Undang Dasar 1945 dalam bentuknya yang dikenal sebagai pada saat ini Undang-Undang 45 mulai berlaku pada tanggal 5 Juli 1949 dan telah diamandemen sebanyak 4 kali. UUD 45 mulai berlaku sebagai konstitusi RI setelah disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 45. Pemberlakuannya ditangguhkan seiring disahkannya kesepakatan Konferensi Meja Bundar yang memasukkan RI sebagai bagian dari RIS atau Republik Indonesia Serikat yang memiliki konstitusinya sendiri. Setelah RIS dibubarkan dan diganti dengan RI, konstitusi yang berlaku adalah UUD sementara 1950 atau UUDE 1950. UUD 45 kembali berlaku sebagai konstitusi RI pada tanggal 5 Juli 59. Seiring dengan berlakunya dekrit yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggara kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara terlindungi. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika mengutip dari Kakabin Sutasoma Purudah Santa. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada perbedaan bidang kepercayaan juga aneka ragam agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Sementara dalam lambang NKRI
Garuda Pancasila pengertiannya diperluas menjadi tidak terbatas dan diterapkan tidak hanya pada perbedaan kepercayaan dan keagamaan, melainkan juga terhadap perbedaan suku, bahasa, adat istiadat, budaya, dan beda kepulauan antar nusa dalam kesatuan Nusantara Raya. Kemudian yang terakhir NKRI. Tujuan NKRI dalam sejarahnya dirumuskan dalam sidang periode 2 BPUPKI 10-16 Juli tahun 45 dan selanjutnya disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 45. Adapun tujuannya yaitu dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan NKRI tersebut di atas sekaligus merupakan fungsi negara Indonesia. Identitas NKRI yang pertama adalah bendera Republik Indonesia yang berlambangkan merah putih, yang berwarna merah putih. Kemudian bahasa Indonesia, lambang negara yaitu Garuda, dan yang terakhir adalah lagu kebangsaan. Bela negara. Untuk bela negara definisinya ialah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan bagi negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai macam ancaman. Kemudian 5 dasar bela negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, pasal 7 ayat 3. Nilai dasar bela negara meliputi: yang pertama, cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Selanjutnya, nilai dasar ASN atau aparatur sipil negara. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, mengabdi pada negara dan rakyat Indonesia. Ketiga, menjalankan tugas secara profesional. Yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip. Fungsi ASN. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Dan yang kedua adalah pelayanan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Terima kasih, mungkin itu video pembahasan tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.